Ini bersama dengan sekretaris ini wakil Thomas. Adapun maksud tujuan saya datang ke sini, mungkin ini udah gaulnya, mungkin Bapak udah dengar seluruh Indonesia masalah kami guru honor ini sudah 35 tahun ke atas. Sebenarnya kalau dikatakan tak bisa diutus lagi. Ya, 35 nya PNS. Kemudian hasil RDP kami kemarin, saya kembali ke Jakarta, putusan dari Provinsi Riau dengan uji 10 DPRI. Kemarin mungkin sudah ada jawaban tidak lewat kantor segala macam. Kemudian nanti ada hasilnya, kalau sudah kasih print nanti bisa kita pelajari. Jalan sedikit ya. Kemudian ini ada juga waktu Februari 2020 kemarin kami melaksanakan Pernas yang DKK 30 itu seluruh Indonesia Pak, yang tadi di Jakarta juga. Alhamdulillah kita di Riau hadir cuma sedikit Indonesia. Kemarin sejak diwakili 2 orang, saya cuma sekretaris. Situ kami seluruh Indonesia menyikapi masalah hal ini, di mana kalau kita lihat kami yang 35 tahun kata ini atau dari 35 otomatis kami tidak bisa ikut PNS. Namun dengan niat kami seluruh kaum Indonesia memohon kepada Bapak Presiden untuk melakukan kepres supaya kami ini diangkat menjadi PNS tanpa itu ada jauh masalah biar kamu mendengar Pak hal demikian. Tapi kami mohon kepada itu pun sedang disaksikan oleh Kabupaten Sumber Indonesia. Gerakan itu dari yang hadir 27 provinsi di tempat nanti ya, kami menghadirkan kepada kami ini. Sebenarnya kalau apa itu permohonan kami, nah, itu tergantung kepada lembaga setempat. Itu secara lebih besar. Ya. Jadi di akhir tahun 2020 kemarin kita ada mengikuti video conference dengan berkaitan dengan penerimaan guru untuk yang ketiga. Kelanjutan dari pertemuan secara virtual itu ditindaklanjuti pertemuan pada tanggal 4 Desember di Batam. Jadi pertemuan dengan Menteri Pendidikan yang dibuka oleh Wakil Presiden. Kemudian tindak lanjut dari itu ada undangan di Batam. Itu tanggal 4 Desember. Nah, hasil yang saya sampaikan sebagai dulu kita pernah menerima surat dari Menpan agar pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Jakarta untuk mengusulkan informasi baik untuk CPNS maupun PDK. Dalam surat Menpan itu jelas dinyatakan bahwa porsi masing-masing itu adalah 70% untuk PDK, 30% untuk CPNS. Ya. Nah, dari itu maka pada saat itu diusulkanlah sekitar 400-an 3K dan sekitar 300-an PPS. Ini kan usulannya ini kan lebih dulu nih, sebelum rapat dengan Menteri Pendidikan, belum rapat di Batam. Jadi usulan itu lebih awal, beberapa bulan sebelum. Nah, di Batam ternyata apa yang kita sampaikan kemarin itu direvisi. Untuk P3K menjadi 1099. Ya. Nah, yang 1099 ini adalah mereka yang terdata di Dapodik, data
pokok pendidikan 1909. Nah, dari data inilah nanti mereka ini yang akan mengikuti itu ketika kalian. Nah, dalam penjelasan Menteri, ketiga ini harus ikut seksi. Cuma beda dengan penerimaan ketiga tahun-tahun sebelumnya, 2011. Penjelasan dari Menteri Pendidikan, mereka ini diberi kesempatan ikut seleksi itu berdasarkan cek itu sebanyak 3 kali. Misalnya dia pertama ikut tak berhasil, kemudian diberi kesempatan ulang. Yang kedua tak juga berhasil, diberi kesempatan lagi. Yang ketiga Berarti ada kemudahan ya? Ya, ada kemudahan. Jadi diberi kesempatan untuk ikut selama 3 kali. Nah, inilah penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Kemudian jumlah datanya itu tidak lanjut itu ada di data yang sudah kami respon. Nah, tinggal lagi pelaksananya seperti apa? Pelaksanaannya tinggal lagi. Usulan semuanya sudah kita sampaikan. Nah, tinggal pelaksananya lagi. Nah, kami tak bisa seperti tadi katanya itu tidak ikut tes itu tak bisa saya jawab. Karena keterangan Menteri Pendidikan seperti itu, harus tes cuma diberi kesempatan hanya 3 kali. Nah, 3 kalinya itu apakah ada jeda atau langsung gitu kan? Nah, itu kan belum sampai ke sana. Ini masih dalam tahapan proses. Nah, ini yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan perkembangan penerimaan P3K terutama gubernur yang ada pada kita itu ya. Informasi terakhir itu. Masalah verbal ijazah itu apakah itu bisa dikategorikan demikian Pak? Misalkan ada verbal ijazah yang kita dari sekarang kan ada dari dinas ya, dari pusat itu dari Kemenpan Mare. Saya tanya juga ya ke staf beliau kemarin di Jakarta, Pak, apakah yang perbedaan itu perlu? Komentarnya kemarin Pak, tapi memang itu perlu. Nah, itu apakah untuk menentukan juga untuk bisa di P3K, tapi itu tidak, supaya mensinkronkan apakah masalah ini memang betul dia tamat di sana atau di lain. Kalau di sini bagaimana? Ada nggak? Ya, nanti kan ada pengumuman lebih lanjut Pak. Ketika dibuka apa syarat yang diminta? Apa untuk syaratnya? Itu diminta itu nanti. Apa syarat yang diminta itu kita tunggu aja apa nanti Dari mantan itu seperti apa yang diminta. Kita sama pendaftar secara online. Pendaftaran secara online ya? Jadi Pak, pendaftar secara online seperti P3K yang lalu. Kita kan sudah pernah di P3K dulu. Waktu itu formasinya berapa ya? Yang lulus cuma 12 orang. Untuk Indonesia? Iya. Sekarang lagi diproses di BKN. Nah, yang formasi 2019 itu mereka yang ada di database BKN. Nah, itu ya. Database BKN. Oke, terima kasih banyak